Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review GBP JPY ya menggunakan BBMA. Ini GBP JPY menggunakan BBMA. Saya akan cek dari time frame yang besar dulu ya. Ini dimana di time frame besar sudah ada yang namanya apa namanya ini extreme buy. Saya melihat GBP JPY ini sekarang pada time frame bulanan ya. Di time frame bulanan sudah terbentuk extreme buy, TP wajib, MSP, ini CSAK, ini CSAK, ini area-area entry dan sekarang membentuk CSM. Jadi ini sudah membentuk setup komplit ya, setup komplit. Nah, apakah nanti dia akan lanjut naik ke atas? Karena untuk CSM ini diperlukan konfirmasi yang namanya re-entry. Nah, re-entry ini belum adanya pertemuan MA510 low. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan kita menggunakan BBMA, saya akan ambil area retest untuk apa namanya? Area resisten ya. Nah, kita lihat di sini MA510 low di area ini ya. Jadi karena kan syaratnya CSM itu tidak boleh menembus MA510 low dan tidak boleh menembus mid BB. Apakah nanti untuk jangka panjang GBP JPY akan seperti ini? Ini kan CSM. Kita menunggu area re-entry ya. Harga akan naik. Ya, harga akan naik. Kalau saya ukur menggunakan Fibonacci, ada kemungkinan harga akan naik ke sini. Ke 176734. Ya. Jika CSM ini terus bergerak valid. CSM bisa mati ketika ada yang namanya extreme sell. Nanti kita lihat di bulan-bulan berikutnya apakah MA5 keluar daripada Bollinger Band. Kalau misalkan MA5 keluar, ini hati-hati. Ada indikasi nanti mungkin membuat penurunan dulu. Itu untuk MN ya, bulanan. Nah, kita cek ke weekly. Di weekly ternyata sekarang masih membentuk yang namanya momentum. Selalunya momentum ya. Dari weekly. Tidak ada candle yang close di bawah MA510. Ini masih momentum. Nah, hanya untuk minggu kemarin ada nih yang close di bawah MA10 yang kuning. Apakah dia akan menunggu untuk entry daripada CSM? Karena kan entry CSM itu pertemuan antara MA5 10 low. Seperti ini ya. CSM saya akan share satu. Nah, ini CSM. Perhatikan ini CSM. Nah, ketika MA510 low bertemu, nah ini area untuk entry. Bayangkan kita lihat di sini dari CSM, ya turunnya lumayan ya. 400 pip nih. Baru di sini dia naik. Nah, nanti pun untuk minggu ini yang lagi bagus kalau misalkan kita mau melakukan entry buy untuk long term jangka panjang, bisa entry di time frame weekly ketika MA510 low ini bertemu ya. Untuk daily, di daily ini sudah terlihat adanya CSAK sell. Biasanya ketika di weekly ada konfirmasi CSM ya, di daily harus tren sedang dalam keadaan bullish. Nah, ini sangat bagus ketika kemarin turun, padahal dia sedang mencari area yang namanya entry untuk CSM daripada weekly ya, ini turun itu. Nah, sekarang pun sama ini. Sekarang pun sama. Ini ada CSAK sell. Sebelumnya pun sudah terbentuk ada candle yang ini.
itu sama CSAK sell ya. Nah, ini turun, tapi ini turunnya itu bukannya mau harga mau turun, karena di weekly dia mencari entry untuk CSM, candlestick momentum ya. Jadi ini untuk GBP JPY saya rasa masih dalam keadaan uptrend ataupun bullish ya. Saya akan simpan di area support, ini area support. Saya ngambil dari body ya. Mungkin bisa jadi nanti dia tes ke area ini di bawah. Lagi bagus ada konfirmasi komplit, setup komplit daripada BBMA. Ketika ada setup komplit, ada extreme sell, ada TP wajib, MHSP, ini bagus, kemungkinan harga akan naik. Jadi di area-area ini nanti kita akan mencari konfirmasi buy. Sekarang belum ada ya. Nah di H4 pun sudah terlihat adanya CSA buy. Ini baru CSA. Ya belum entry untuk CSAK ya. Karena setelah ada CSA pasti ada namanya CSAK. Nah ini CSA candle close di atas MA 510 high. Ini CSAK candle close di atas candle close di atas MA 510 high dan di atas mid PB di CSAK. Makanya di sini harga langsung naik, tidak perlu adanya re-entry lagi karena ini penerusan daripada daily ya. Ini penerusan daripada daily. Saya akan simpan satu garis yang ini konfirmasi CSAK, terus kemudian saya akan memindahkan kepada time frame daily. Lihat, nah di daily ini tuh bukannya turun tapi kenaikan daripada CSM weekly ya, gitu. Oke, ini pada time frame H4. Nah di H1 mungkin akan terbentuk setup komplit ya, setup komplit. Tapi hati-hati ketika ada yang namanya extreme sell. Ini lebih baik jangan entry kalau ada extreme sell. Yang bagus itu cari konfirmasi extreme buy, CSAK buy ya, ataupun CSM seperti itulah. Nah, jadi untuk GBP JPY ini penurunan ya, mencari konfirmasi untuk membuat setup komplit daripada signal pada time frame weekly, monthly, dan daily. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya, ini ada ekstrim. Kemudian ada yang namanya CSA. Ya, dilanjutkan dengan adanya MHSP, CSAK. Nah, ini baru bagus untuk melakukan kenaikan ataupun melakukan lanjutan daripada signal pada time frame yang besar. Nah, dan kita perhatikan di sini area resisten ini hampir membentuk double bottom ya. 1, 2, naik, resisten ditembus. Ya, ini CSM harga lanjut. Nah, nanti untuk GBP JPY ini trennya masih uptrend. Ya, trennya masih uptrend, hanya diperlukan konfirmasi untuk membuat pola bullish. Jadi disarankan kalau misalkan mau buy, lebih baik nanti menunggu di area-area ini. Di area harga 510 low pada time frame weekly ataupun pada time frame daily, menunggu adanya signal CSAK ataupun CSA buy. Ya. Jadi untuk GBP JPY ini masih akan naik. Hanya untuk entry buy saya sarankan menunggu konfirmasi CSAK ataupun CSA ya, daripada time frame yang lebih kecil. Ini review untuk GBP JPY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.